Bocor alus, bos mafia yang sangat kaya raya pengendali para anggota DPR RI. Ini beritanya sudah menyebar di mana-mana. Bocor alus, bos mafia yang sangat kaya raya. Uangnya triliunan rupiah, bahkan ribuan triliun. Mampu mengendalikan para anggota DPR RI. Sehingga bos mafia inilah yang sebenarnya mengendalikan kebijakan dari para anggota DPR RI kita. Rakyat Indonesia bertanya-tanya, mengapa para anggota DPR RI selama 22 tahun, yaitu sejak tahun 2003 sampai 2025, para anggota DPR RI tidak berani membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Inilah salah satu pertanyaan yang muncul di benak seluruh rakyat Indonesia yang mulai sadar dan melek terhadap kondisi perpolitikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pemerintah sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode, berarti kurang lebih 10 tahun, kemudian Presiden Joko Widodo atau Bapak Jokowi selama 2 periode juga, yaitu selama 10 tahun. Kedua presiden ini sudah berkali-kali mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR RI. Namun para anggota DPR RI tetap tidak berani membahas dan mengesahkannya. Pertanyaan yang timbul di dalam benaknya hati seluruh rakyat Indonesia, apakah ada kemungkinan kekuatan yang sangat besar di balik para anggota DPR RI yang mampu mengendalikan kebijakan ketua dan para wakil ketua, serta para ketua komisi dan para ketua fraksi di DPR RI? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang mulai muncul di dalam benaknya hati setiap rakyat Indonesia yang sudah mulai melek dan sadar terhadap kondisi perpolitikan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau memang pertanyaannya, adakah ada kekuatan yang sangat besar yang memiliki dana ribuan triliun di balik para anggota DPR RI yang mampu mengendalikan kebijakan? Nah, kebijakan ini cukup ketua dan para wakil ketua serta para ketua komisi kemudian. Jadi ketua komisi kemungkinannya dan juga para ketua fraksi di DPR RI, atau jangan-jangan mampu mengendalikan seluruh anggota DPR RI karena memang kekuatan finansialnya sangat besar sekali. Ada beberapa channel YouTube yang sudah mulai membukanya, dan kami sendiri Al-Fakir Tamu'alim ya sedikit banyak tahu mengapa? Karena kami sudah terbiasa bergaul dengan teman-teman di dalam anggota DPR RI kita. Bukan hanya anggota DPRD tingkat 2 atau DPRD tingkat 1, tetapi para teman-teman yang ada di dalam DPR RI. Nah, dari gelagat-gelagatnya, ya tentunya ini namanya tidak bisa kita menyebutkan langsung nama, ya tidak. Tetapi rakyat Indonesia sudah mulai cerdas lah. Sudah mulai cerdas karena setiap anggota DPR RI itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Dan orang-orang yang duduk menjadi ketua dan wakil ketua DPR RI ini kan memiliki potensi kebijakan yang sangat luar biasa. Tentunya mata batin dari para mafia bos-bos besar ini sudah paham. Jadi mata batin mereka sudah paham bagaimana mereka harus mengendalikan para anggota DPR RI. Sehingga rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu berkali-kali ditolak oleh para anggota DPR RI.
Sebenarnya menurut kami tidak semuanya menolak. Kami yakin tuh tidak semuanya para anggota DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset tidak pidana korupsi. Tetapi apa daya kalau memang mereka hanya anggota-anggota biasa. Jadi kalau mereka misalnya walaupun ngotot tetapi kedudukannya hanya anggota-anggota biasa, jumlah kursinya tidak banyak, fraksinya, ya suara mereka akan kalah. Nah, oleh sebab itulah mata batin dari para bos mafia ini tentunya akan mencari orang-orang yang dianggap terkuat bisa mengendalikan kebijakan di dalam DPR RI, sehingga orang-orang yang memiliki kebijakan ini, power, memiliki kekuatan yang kuat di dalam DPR RI, itulah yang akan dikendalikan oleh bos mafia. Nah, kita bisa melihatlah di layar-layar kaca televisi atau di berita-berita, siapa sih oknum-oknum para anggota DPR RI yang memiliki jabatan. Kemudian seolah-olah dia ini pandai sekali mempelintir keadaan. Rakyat Indonesia sudah mulai ngerti seharusnya. Jadi siapa saja nih para anggota DPR RI kita yang selalu gayanya ini memelintir keadaan. Orang-orang seperti itulah yang patut dicurigai. Jadi orang seperti itulah yang patut dicurigai, karena bos mafia itu paling gampangnya kalau untuk menundukkan banyak orang biasanya agak kesulitan. Tetapi kalau untuk menundukkan beberapa orang yang memiliki kebijakan, dihantam dengan, mohon maaf ya, dengan dana yang banyak sekali, kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang menjadi penguasa di dalam DPR RI kita itu dicekokin apapun permintaannya akan dikasih. Maka orang-orang seperti inilah yang bisa dikendalikan, diatur oleh bos-bos mafia. Nah, sudah tidak menjadi rahasia, kita bisa melihatlah film-film India. Apakah seperti itu di Indonesia? Ya bisa kemungkinannya seperti itu. Jadi bisa kita lihat film-film India itu kan banyak orang-orang yang memiliki kebijakan, tapi ternyata kebijakannya itu tidak membela rakyat, justru bertentangan dengan hati nurani rakyat. Nah, di dalam film India kan jelas sekali, biasanya orang-orang seperti itu didanai oleh seorang yang sangat kuat. Bukan hanya seorang, tapi banyak orang. Nah, tentunya rakyat Indonesia bisa menebak-nebak sendirilah siapakah nama-nama yang dikatakan sebagai bocor alus yang mampu mengendalikan para anggota DPR RI kita. Oleh sebab itu silahkan renungkan sendiri. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.